Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang konstruktor, destruktor, overloading, dan overriding pada pemrograman berorientasi objek. Konstruktor di Java adalah sebuah metode khusus yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya. Fungsi dari konstruktor adalah untuk memberikan nilai awal atau default pada saat kita menginstansiasi sebuah objek. Konstruktor dapat mempunyai parameter ataupun tidak. Pada saat kita menginstansiasi sebuah objek, maka secara otomatis akan menjalankan metode konstruktor tersebut. Kita ambil contoh pada kelas mahasiswa. Nah, kita akan membuat konstruktor pada kelas mahasiswa yang bersifat public. Public mahasiswa. Nah, kita akan memberikan nilai awal pada variabel yang terdapat pada kelas mahasiswa ini, yaitu untuk nomor ID. Karena dia bertipe string, maka kita berikan tanda petik 2. Kemudian this untuk nim sama dengan tanda petik 2. Kemudian this nama sama dengan tanda petik 2. This untuk kelas sama dengan tanda petik 2. Nah, agar lebih jelas apa yang akan dilakukan oleh konstruktor mahasiswa ini, kita berikan outputan berupa menjalankan metode konstruktor. Sehingga pada saat kita akan menginstansiasi kelas mahasiswa ini pada pewarisan.java, nah mahasiswa, kemudian kita berikan alias MHS sama dengan new mahasiswa. Nah, di sini sudah tidak terdapat error lagi. Jika kita jalankan pertama kali, maka di sini akan muncul di running menjadi menjalankan metode konstruktor. Nah, inilah yang disebut dengan kita menjalankan metode konstruktor. Jadi sebelum kita memberikan isian pada kelas mahasiswa ini, dia sudah menjalankan metode konstruktor. Konstruktor yang barusan kita buat tadi adalah termasuk konstruktor tanpa parameter. Nah, bagaimana jika kita membuat sebuah metode konstruktor lagi yang menggunakan parameter? Nah, kita coba. Misalkan pada kelas mahasiswa.java ini kita sudah memberikan default, jadi yang harus diisi pada saat kita menginstansiasi mahasiswa, yang harus diisikan adalah NIM, nomor ID, dan nama. Jadi harus ada 3 parameter yang diisi. Tetap menggunakan public, kemudian mahasiswa. Nah, dengan parameternya di sini, parameternya karena ada 3, kita menggunakan string, kemudian no ID, string, name, string, nama. Jadi, pada saat kita menginstansiasi mahasiswa dengan 3 parameter ini, maka ketiganya harus kita berikan isian. Nah, misalkan di sini kita akan menampilkan nomor ID, NIM, dan namanya. System out print. Kemudian yang kita tampilkan adalah saya plus nama plus dengan nomor ID plus no ID, kemudian plus NIM plus NIM.
Nah, pada saat kita menginstansiasi lagi untuk kelas mahasiswa MHS1 sama dengan new mahasiswa. Nah, di sini kita akan melihat ada dua konstruktor yang ditampilkan. Jadi ada mahasiswa yang tanpa parameter, yang kedua adalah konstruktor dengan 3 parameter. Kita coba. Nah, di sini kita harus langsung memasukkan nomor ID, NIM, dan nama. Misalnya, untuk nomor ID-nya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk NIM, kita buat menjadi 19, 51, 0001, dan namanya Dian. Jadi, pada saat kita jalankan, nah, dia akan menampilkan menjalankan metode konstruktor. Kemudian untuk metode konstruktor yang kedua, dia akan menampilkan saya, Dian, dengan nomor ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, NIM sama dengan 19, 51, 0001. Kita bisa lihat pada kelas mahasiswa tersebut terdapat 2 buah konstruktor atau 2 buah metode dengan nama yang sama. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja ya kita membuat beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi harus dibedakan dengan adanya parameter atau jumlah parameter yang harus ada. Nah, karena kita mempunyai 2 metode dengan nama yang sama, itulah yang dinamakan dengan overloading. Jadi, overloading itu adalah penulisan metode dengan nama yang sama, tetapi mempunyai parameter input yang berbeda. Kalau teman-teman masih ingat, contoh lain dari overloading yaitu metode substring. Nah, agar kita dapat melakukan manipulasi pada data yang dimasukkan pada konstruktor dengan 3 parameter yang sudah kita buat tadi, kita harus menetapkan nilai pada ketiga variabel tersebut dengan cara kita letakkan pada metode mahasiswa dengan 3 parameter. Di sini this titik no ID sama dengan no ID. Nah, kalau kita lihat this titik no ID ini, dia akan mereferensi pada variabel yang sudah tersedia. Nah, untuk no ID yang di sini itu adalah dari parameter yang akan kita buat. Yang kedua, this titik NIM sama dengan NIM. Kemudian this titik nama sama dengan nama. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan metode substring. Contoh lain dari metode overloading. Nah, kita ambil dulu satu buah data dari yang sudah kita masukkan tadi. Kita bisa mengambil nomor ID, ataukah NIM, ataukah nama. Nah, saya berikan contoh di sini, kita akan mengambil NIM. Nah, NIM di sini mengandung arti sebenarnya. 19 ini adalah tahun masuk, kemudian 51 ini adalah jurusan. Nah, untuk 0001 ini adalah nomor urut. Nah, sekarang kita coba ambil untuk nomor urut 0001. Kita buat dulu satu buah variabel, misalnya string no urut. Nah, dia nanti akan mengambil data NIM yang akan kita tampilkan. Jadi, di sini MHS1 titik get NIM titik substring. Nah, kalau kita lihat di sini, substring ada 2, atau yang kita sebut tadi adalah overloading. Jadi untuk substring yang pertama, substring INT bikin indeks dengan 1 parameter, itu sebenarnya hampir sama dengan kalau kita menggunakan perintah write. Jadi yang digunakan untuk mengambil karakter mulai dari indeks awal yang kita tuju sampai dengan akhir karakter.
Nah, untuk substring yang kedua ini ada substring int bikin indeks, int end index. Jadi, contoh substring yang kedua ini hampir sama dengan penggunaan perintah mid. Jadi, perintah yang digunakan untuk mengambil karakter mulai dari indeks awal sampai indeks akhir yang diinginkan. Nah, kita gunakan substring yang pertama. Nah, berapa indeks yang harus kita masukkan? Kita cek dulu untuk nim di sini. Karena dia indeks, berarti dimulai dari 0. Jadi, 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kita mulai dari indeks yang ke-6. Kemudian, kita tampilkan no urutnya adalah sama dengan plus no urut. Jadi kalau kita jalankan, nah di sini akan ditampilkan no urutnya adalah 0001. Nah itu tadi adalah contoh penggunaan overloading. Itu tadi adalah contoh penggunaan konstruktor dan overloading. Nah, sekarang apa itu destruktor? Destruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dieksekusi saat objek dihapus dari memori. Tetapi di Java tidak akan memiliki metode destruktor. Namun, Java menggunakan garbage collector sehingga JDK akan secara otomatis menghancurkan objek yang dianggap sudah tidak dipakai. Oleh karena itu, di Java kita cukup membuat konstruktor secara eksplisit, sementara untuk destruktornya tidak perlu dibuat. Nah, tadi kita sudah bicara tentang overloading juga. Nah, sekarang apa sih dengan overriding gitu ya? Jadi, overriding itu merupakan pembuatan metode dengan nama dan parameter yang sama dengan metode yang ada pada kelas induknya. Nah, kalau kita cek di kelas mahasiswa ini merupakan anak dari kelas manusia. Nah, itu dibuktikan dengan penggunaan keyword extend manusia. Berarti mahasiswa ini akan mewarisi semua yang ada pada metode manusia. Kalau kita cek pada metode manusia di sini, dia mempunyai 2 buah variabel, yaitu nomor ID dan nama, dan satu lagi adalah metode siapa kamu. Nah, metode siapa kamu ini pada kelas manusia, dia akan berisi saya manusia. Tetapi apakah tepat jika kita memasukkan saya manusia pada kelas mahasiswa? Nah, disinilah kita melakukan perubahan atau yang dinamakan dengan polimorfisme. Jadi, pada saat kita akan mengambil metode siapa kamu pada kelas manusia, kita bisa melakukan overriding di sini. Kita gunakan alt insert. Nah, di situ akan muncul beberapa yang bisa kita pakai. Kita arahkan pada override method. Nah, override method kemudian yang kita pilih adalah siapa kamu. Kemudian generate. Nah, ini berarti kita mengoverride atau menuliskan kembali begitu ya. Kita ambil metode siapa kamu dari kelas manusia. Nah, untuk siapa kamu di sini kita bisa ubah menjadi sistem outprint saya mahasiswa. Jadi pada saat kita letakkan pada kelas pewarisan Java, di sini kita panggil mhs1 titik siapa kamu, maka yang akan ditampilkan adalah saya mahasiswa. Demikianlah tadi penjelasan tentang konstruktor, destruktor, overloading, dan overriding. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.